Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait sumber dan pengalokasian dana bank. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Ronan Arvinando Soekarma dengan NIM 1917051239. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama sumber-sumber dana bank, yang kedua ada simpanan giro, tabungan dan deposito, yang ketiga ada pengalokasian dana, yang keempat di sini ada kredit dan pembiayaan. Oke, next. Yang kelima ada unsur-unsur kredit, yang keenam ada tujuan dan fungsi kredit, yang ketujuh ada jenis-jenis kredit dan jaminan kredit, dan yang terakhir ada prinsip pemberian kredit. Baik, yang pertama yaitu sumber dana. Sumber dana ini merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membayar kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya itu adalah dalam bidang jual beli uang. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Baik. Nah, berikut adapun sumber-sumber dana bank. Ya, pertama ada dana bank pihak ke-1 atau yang bersumber dari pihak bank itu sendiri. Nah, dana bank pihak ke-1 ini adalah dana yang dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, baik pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan suatu bank usaha tersebut dalam waktu kemudian. Termasuk juga para pemegang saham publik dan juga neraca bank dan dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasifa atau liabilitas. Nah, yang kedua di sini ada dana pihak kedua atau bersumber dari lembaga keuangan lainnya. Nah, dana pihak kedua ini adalah dana yang berupa pinjaman dari luar yang terdiri atas dana-dana yaitu yang pertama call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank jika jangka bank waktu peminjaman hanya 1 malam saja. Pinjaman itu disebut override money. Yang kedua di sini ada pinjaman biasa atau antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama. Nah, jangka waktu ini bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga yang relatif lebih lunak. Yang ketiga ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pinjaman terjadi kepada lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Nah, ini juga hampir seluruh perubahan statusnya menjadi bank umum. Terus yang terakhir ada pinjaman dari bank sentral atau BI. Pinjaman dari bank sentral ini adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi seperti kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjung sesuai dengan petunjuk pemerintah. Nah, yang terakhir ini ada dana bank ketiga atau yang berasal dari masyarakat. Nah, dana pihak ketiga ini adalah yang dimana dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, dan juga sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank
dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Baik, selanjutnya fungsi sumber dana bank. Nah, fungsinya ini ada yang pertama adalah sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, yaitu dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda baik jangka waktu maupun harga atau tingkat bunga maupun cara penarikannya. Yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Nah, di mana semakin banyak sumber bank yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin liquid bank yang bersangkutan. Sebaliknya dan juga sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut, maka liquid bank yang bersangkutan akan relatif ketat. Dan yang terakhir, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Nah, di sini volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa yang masyarakat relatif percaya kepada pihak bank yang bersangkutan dan juga sebaliknya. Baik, next. Nah, di sini yang kedua yaitu simpanan, giro, tabungan dan deposito. Nah, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ini bahwa pengertian dari giro tersebut adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek kartu ATM. Nah, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan bilet giro atau dengan bilet giro. Baik, next. Nah, di sini ada jenis-jenis giro. Yang pertama adalah giro swasta, yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non pemerintah lainnya. Dan yang kedua ada giro pemerintah, yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, dan juga giro perpajakan. Baik, next. Nah, di sini ada tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, tujuan dari menabung adalah yang seperti kita ketahui, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan juga menanamkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Nah, baik, kita next. Nah, di sini ada jenis-jenis tabungan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada tabungan konvensional. Nah, tabungan konvensional ini dibagi menjadi jenis tabungan konvensional menjadi jenis simpanan di bank banyak dimiliki oleh orang, bahkan bisa dibilang hampir seluruh pemilik rekening di bank adalah pemilik jenis tabungan yang satu ini, tabungan konvensional ini. Baik, yang kedua ada tabungan berjangka. Di tabungan berjangka ini biasanya dipilih oleh kalangan masyarakat yang tidak bisa menabung tapi ingin mengumpulkan uang dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang ketiga ada tabungan anak. Seperti yang kita ketahui, tabungan ini ditujukan untuk mendidik anak pentingnya menabung sejak dini. Layaknya tabungan ini pada umumnya nasabah produk dari tabungan ini juga akan mendapatkan buku tabungan dengan tampilan menarik hingga kartu ATM. Yang keempat ada tabungan haji. Nah,
tabungan haji ini yang perlu kita ketahui yaitu nasabah ingin melaksanakan ibadah haji memang dan juga direkomendasikan untuk memilih tabungan ini agar keberangkatan ke tanah suci berjalan secara sesuai dengan rencana dari pihak penabung. Nah, yang terakhir ada tabunganku. Nah, di tabunganku ini adalah bagian dari Gerakan Indonesia Menabung atau GIM yang direncanakan oleh pemerintah Republik Indonesia bersama Bank Indonesia pada tahun 2010 lalu, dan juga tujuan dari tabunganku ini adalah untuk menumbuhkan budaya menabung kepada masyarakat Indonesia dan juga menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ada deposito atau time deposit. Nah, deposito atau time deposit merupakan tempat bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat-surat berharga, dan juga pemilik deposito ini disebut juga sebagai deposan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis deposito. Nah, jenis deposito ini dibagi menjadi dua, yaitu deposito berjangka yang merupakan deposito yang terbilang menurut jangka waktu tertentu, dan juga jangka waktu deposito ini biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 15 sampai 24 bulan. 24 bulan. Baik, next. Di sini ada sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini yaitu simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang bersertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangan atau unjuk. Nah, setelah itu bunga dari sertifikat ini dihitung dengan cara cek diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor. Baik, demikian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Mira Darmayanti dengan NIM 1917051220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalokasian dana. Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam pengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam persentase-persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20%, sedangkan untuk bidang industri diberikan 40%. Dalam hal pengalokasian dana ke masyarakat, pihak perbankan membebankan bunga dengan presentasi menetap suku bunga untuk pengalokasian dana kemasyarakatan berkisar 1% per bulan. Yang selanjutnya itu kredit dan pembiayaan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang selanjutnya itu pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang selanjutnya itu unsur-unsur kredit. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yang pertama yaitu kepercayaan, di mana pihak perbankan memiliki kepercayaan terhadap pihak peminjam. Kepercayaan ini dapat diperoleh pihak bank bila telah melakukan analisis pada saat pengajuan proposal, sesuai dengan prosedur terhadap pihak peminjam. Yang kedua, kesepakatan. Pada saat proposal pengajuan kredit telah disetujui oleh pihak bank yang bersangkutan, maka selanjutnya dilakukan kontrak kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak bank dan pihak peminjam.
Yang selanjutnya itu jangka waktu. Setiap kredit yang diajukan pasti terdapat jangka waktu tertentu. Hal ini akan disesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat kontrak kesepakatan. Jangka waktu dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Yang selanjutnya itu resiko. Semakin panjang waktu pinjaman, maka akan membuat pengembalian pokok dan bunganya jauh lebih besar bila kita memilih jangka pendek, karena hal ini akan berkaitan dengan resiko yang tidak tertagihnya kredit. Sebab sejauh ini yang menanggung resiko adalah pihak bank. Yang selanjutnya itu balas jasa. Balas jasa merupakan berupa bunga dan biaya administrasi. Hal ini merupakan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak bank. Yang keenam yaitu tujuan kredit dan fungsi kredit. Tujuan utama pemberian kredit yang pertama yaitu mencari keuntungan. Kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan kredit tersebut yang dimana berbentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah, di mana kredit bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Yang selanjutnya itu fungsi pemberian kredit. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga meningkatkan peredaran barang. Yang keempat sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang kelima meningkatkan gairah keusahaan. Yang keenam meningkatkan tambahan modal pendapatan. Yang ketujuh meningkatkan hubungan internasional. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kredit dan jaminan kredit. Adapun beberapa macam-macam jenis kredit, yaitu yang pertama dilihat dari segi kegunaannya, yaitu kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Dan yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. Yang kedua, kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan lain sebagainya. Dan kredit yang ketiga, kredit perdagangan, yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, yang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Selanjutnya kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan. Dan yang keempat yaitu dilihat dari segi jaminan. Yang pertama kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, apakah jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank. Selanjutnya itu jaminan kredit. Dalam melakukan peminjaman, pihak peminjam dapat memberikan jaminan atau tanpa jaminan. Namun di Indonesia, pihak bank selama ini masih memberikan pinjaman dengan jaminan, sedangkan untuk pinjaman tanpa jaminan belum lazim diterapkan di Indonesia. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon bank yang akan memberikan pinjaman dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama jaminan benda berwujud. Di antaranya yaitu tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, tanaman. Yang kedua, jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti
sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito. Selanjutnya itu jaminan orang. Yang ketiga, jaminan orang. Orang atau lembaga yang memberikan jaminan memiliki nama baik atau perusahaan yang bonafit sehingga bank menjadi percaya untuk memberikan pinjaman kepada orang yang diberikan jaminan tersebut. Yang keempat yaitu tanpa jaminan, yang merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan yang telah loyal kepada bank yang akan mengeluarkan pinjaman. Selain itu, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bonafit. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit. Adapun dalam memberikan pinjaman, agar masing-masing pihak merasa aman, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pihak. Pihak perbankan akan melakukan penilaian terhadap pihak peminjam dengan menggunakan kriteria 7P, yaitu yang diantaranya yang pertama, personality. Personality mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua yaitu party, menggolongkan nasabah berdasarkan klasifikasinya masing-masing, misalnya nasabah yang loyal secara karakter atau modal. Yang ketiga yaitu purpose. Hal ini untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Tujuan pengambilan kredit misalnya untuk modal kerja atau investasi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu prospek. Pihak bank dalam hal ini akan menilai seberapa menguntungkan prospek usaha nasabah yang akan mengajukan kredit. Yang kelima, payment. Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengembalian kredit. Yang keenam, profitabilitas, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Apakah setiap periode mengalami peningkatan atau sebaliknya. Yang ketujuh yaitu protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Sekian presentasi terkait materi sumber dan pengalokasian dana bank. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.